dan ibu-ibu merupakan acara pertama dari Asosiasi Print 3D, Asosiasi Print Tridimensi Indonesia, di mana kami ada di bawah Dirjen IKM dan juga LMEA, di mana Ibu Endang berlaku sebagai direkturnya. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Ibu Endang untuk menceritakan tentang peranan pemerintah pada saat kebijakan new normal, dan juga dibantu oleh Ibu Astri dari Tokopedia selaku Vice President PPGR ya, Bu Astri ya, dan juga Indri ya, betul, sebagai Digital Campaign dari Imagine. Nah, acaranya sih maunya santai aja, jadi ini sebenarnya lebih ke arah diskusi tentang bagaimana kolaborasi, tentang inovasi, dan bagaimana kita bisa menghadapi new normal dengan kondisi dan juga teknologi yang baru. Gitu. Mungkin saya serahkan selanjutnya kepada moderator Bapak Ivan dari Ceklab. Silakan Pak Ivan. Halo, ya terima kasih Pak Cendi. Selamat siang semuanya para peserta, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ivan Sinarso, founder dari Ceklab.id. Sinarso. Rapid test dan swab test di rumah aja. Di sini saya sangat terhormat bisa dapat kesempatan jadi moderator, memoderatori, nggak nanggung-nanggung nih, memoderatori 3 superwoman yang sangat hebat. Yang pertama ada Bu Endang Suwartini, Direktur IKM Kementerian Perindustrian. Ya, selamat siang Bu Endang, gimana kabarnya Bu? Masih di mute Bu Endang. Ya, masih di mute Bu Endang. Selamat siang. Selamat siang Pak Ivan. Siang Bu Endang. Fitri. Teman-teman Bu. Dan juga ada Bu Astri Wayuni, Vice President Tokopedia. Ya Bu Astri, dengar suara saya Bu? Ya, Mas Ivan, selamat siang. Ya, thank you waktunya Bu ya. Terus ada Bu Tri Indrianti. Indri ya? Iya. Bu Indri, Head Campaign of Imagine. Imagine ini keren banget. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita bicarain pada hari ini? Yang kita mau diskusikan pada hari ini adalah sebenarnya perubahan. Perubahan dan perubahan. Bak bermain catur, virus corona ini seperti membalikkan semua permainan. Perusahaan yang punya 500 pegawai, atau perusahaan yang cuma punya 3 pegawai, sekarang harus memulai dari awal lagi. Start lagi, ngeliat pasar lagi. Sedangkan sekarang di era new normal ini, angka corona semakin menanjak, tenaga kesehatan mulai kelelahan, tapi kalau misalnya kita lockdown terus, PSBB terus, ekonomi nggak jalan-jalan nih. Jadi, inilah kewajiban kita sebagai inovator, sebagai pelaku industri, sebagai entrepreneur dan startup di Indonesia untuk memulai dengan solusi baru. Dan diharapkan dengan seminar ini bisa membuat solusi-solusi itu bisa lebih konkret di kehidupan nyata Indonesia. Untuk awal kita harus tahu tentang peta new normal Indonesia, bagaimana sih generalnya Indonesia ini. Maka dari itu, terima kasih waktunya Bu Endang Suwartini. Bu Endang nanti akan menjelaskan tentang new normal Indonesia ini bakal seperti apa sih? Pemerintah melihatnya seperti apa sih? Ada aturan-aturan nggak yang perlu kita taati? Dan mungkin ada arahan-arahan nggak? Bu Endang, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ivan sebagai moderator, Pak Sandy, Bu Astri dari Tope, dan juga Bu Indri, serta kawan-kawan semuanya yang sudah hadir pada forum ini. Jadi terima kasih, kita sudah diundang pada webinar ini seri 1 ya Pak ya. Rupanya ini akan ada series yang diundang oleh Asosiasi Print 3D Indonesia. Jadi saya ingin sharing saja tentang inovasi industri kecil menengah di era kenormalan baru atau yang kita kenal new normal ya. Tapi ini istilahnya kayaknya masih debatable. Karena saya dari background dari industri, jadi saya ingin sharing saja bagaimana sih apa sih yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya Kemenperin ini, Kementerian Perindustrian. Mungkin saya ingin lihat dulu kondisi daripada sektor industri ini di masa pandemi COVID. Jadi kalau bisa kita lihat memang terjadi penurunan yang sangat signifikan ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi khususnya di industri pengolahan.
Jadi kalau kita, ini paralel ya. Jadi kalau sektor industrinya ngedrop ya ekonominya ikut ngedrop. Jadi ini sangat signifikan. Kalau kita lihat dari tahun lalu ya, ini kemarin sempat naik sedikit gitu, slide banget. Kemudian begitu ada COVID, triwulan 1 langsung drop dari 4,8 ini industri pengolahan turun menjadi 2,2 lah. Kemudian juga sektor ekonomi juga demikian. Selanjutnya juga ini juga berdampak pertumbuhan industri pengolahan di sektor non-migas. Jadi kami pertumbuhan industri mungkin next ya. Jadi ini secara garis besar memang ini data dari BPS. Nah sebetulnya kondisinya seperti apa sih? Kalau kita lihat memang di sektor-sektor ini yang dominan, jadi dari 1 sampai 15 ini pertumbuhan industri pengolahan itu memang terjadi enggak seperti tahun lalu ya, ada penurunan gitu. Jadi ini kompilasi tadi yang saya sampaikan, ada industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Rupanya ini yang tumbuhnya paling besar ya. Kemudian ada industri angkutan dan makanan minuman. Nah, yang kayaknya paling ini nih yang perlengkapan, industri furniture, kayaknya gitu ya, yang industri yang mungkin nggak primer gitu, nggak di kebutuhan pokok seperti itu. Mungkin lanjut aja. Nah, gimana sih kita menghadapi hal ini? Jadi kami di kementerian mencoba memetaan industri sektor-sektor mana yang sebetulnya paling menderita atau kena hit ya, yang paling suffer akibat COVID-19 ini, sehingga kami dari pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih ya dengan melihat ini demand-nya yang tinggi yang mana, sehingga hal ini bisa memetakan neraca perdagangan kita itu seperti apa. Jadi pemetaan ini meliputi industri kecil, menengah, dan juga besar. Secara ringkas ini bisa kita lihat bahwa 60% dari industri ini memang yang sebelah kiri ini memang mengalami gangguan. Ini yang paling berat gangguannya. Jadi sektor logam ini kita kenalnya KBRI ya. Ini kelompok kelompok industrinya seperti ini. Jadi kemudian juga KBRI-nya 24, 27. Jadi ini kelompok-kelompok peralatan-peralatan ini paling menderita ya, artinya terlalu terdampak. Kemudian yang paling besar memang di sektor logam. Kemudian termasuk otomotif nih di sini nih. Otomotif ini paling besar dampaknya, jadi sampai 5,3% setelah dihitung-hitung. Kemudian ada yang moderat. Nah, petrokimia ini dia di tengah-tengah. Jadi dengan kondisi pandemi COVID ini dia performance-nya di tengah-tengah. Namun demikian di sisi lain itu terjadi peningkatan permintaan yang sangat luar biasa atau demand-nya tinggi. Ini untuk komoditi terutama kelompok-kelompok makanan minuman, kemudian farmasi, itu farmaka, jadi herbal ini banyak. Kemudian juga APD itu ya termasuk peralatan-peralatan itu face yang dibuat oleh teman-teman itu, masker, kemudian juga Google dan lain sebagainya. Kemudian alat kesehatan dan kimia ya. Jadi misalnya hand sanitizer dan lain sebagainya. Ini juga ada permintaan yang sangat tinggi. Jadi ini kondisi saat sekarang ya, saat ini itu seperti itu. Jadi survei ini merupakan presentasi di mana ini kontribusi dari PDB non migas tahun 2019 itu modelnya seperti ini. Nah, ini yang kita analisa.
kemudian kebijakannya apa ya Kementerian Perindustrian menghadapi seperti ini? Jadi kami waktu itu Pak Menteri membuat surat edaran Menperin. Jadi begitu mau diberlakukan PSBB, waktu itu kan yang pertama di Jabodetabek ya, di Jakarta ya, waktu di Jakarta ada beberapa perusahaan memang dia harus beroperasi gitu. Sementara tahu sendiri ya, pihak keamanan, Satpol PP dan lain sebagainya dan Kementerian Kesehatan kan sudah mewanti-wanti, artinya protokol kesehatan tetap harus dilakukan, sehingga melalui surat edaran Menperin nomor 4 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat, memakai masker, kerja harus kembali ke wilayah transmisi ini dalam, jadi protokol kesehatan itu terus dilakukan. Kemudian setelah ini dilakukan, kemudian Kementerian Perindustrian juga membuat payung, jadi ada surat edaran lagi. Setelah ini kita keluarkan, kemudian Pak Menteri mengeluarkan lagi surat edaran nomor 7 tentang pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa COVID ini. Jadi tata cara pengajuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau kita kenal dengan IOMKI. Jadi bagi industri-industri yang ingin beroperasi harus mendapatkan izin ini. Nah, ini Kementerian Perindustrian yang mengeluarkan. Jadi dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat ini, kawasan industri masih beroperasi, kemudian perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat masih bisa beroperasi. Ini cukup simpel sebetulnya prosesnya. Jadi pada waktu ini kita cukup dengan scan barcode. Jadi ini sudah digital. Prosesnya seperti ini. Jadi login aja melalui sistem industri nasional kita di SIINAS namanya. Nah, mungkin saya bisa sharing aja bahwa sampai saat ini kira-kira 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu, perusahaan yang sudah mendapatkan IOMKI ini sudah mencapai 17.144 perusahaan. Namun demikian, sebetulnya setelah ini ada lagi surat edaran Menteri Perindustrian nomor 8, di mana ini terkait dengan tata cara pelaporan. Jadi kalau sudah mendapatkan IOMKI, nggak bisa seenaknya sendiri leluasa mengoperasikan perusahaannya. Jadi harus ada sistem monitoring dan evaluasi. Jadi harus dilaporkan ke Kementerian Perindustrian. Dari situ kita tahu mana ini yang menjalankan protokol, mana yang tidak. Nah, ini walaupun dilaporkan secara sukarela, ini tiap minggu dilaporkan. Sehingga sampai saat ini sudah ada 144 perusahaan yang dicabut izinnya. Izin IOMKI-nya ini. Mungkin bisa lebih ya, saya ini data kira-kira saya dapatkan 2 minggu yang lalu. Nah, dari 17 ribuan IOMKI ini, dia tenaga kerjanya itu menyerap sekitar 4.910.000 tenaga kerja. Jadi cukup besar yang sudah artinya pekerja yang terlibat di sini. Jadi kalau ini sampai nggak beroperasi, bisa dibayangkan dong orang yang tidak mendapatkan nafkah dari hal ini. Namun demikian, memang ada beberapa perusahaan-perusahaan, nanti saya sharing ya, khusus yang IKM nanti saya sharing mungkin di chapter berikutnya. Jadi tidak semuanya bisa beroperasi karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan ya, apalagi bagi yang kecil-kecil. Ini kemudian pemerintah juga di samping kita Kementerian Perindustrian memberikan beberapa panduan-panduan tadi yang saya sampaikan dengan izin operasional dan kegiatan operasional perusahaan tadi, ada beberapa stimulus. Ini hanya beberapa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik itu melalui PMK, jadi insentif pajak, kemudian juga ada fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID. Ini ada perlakuan-perlakuan khusus. Kemudian termasuk insentif tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas. Kemudian juga tentang fasilitas cukai dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa insentif. Nah, ini biasanya ranahnya bukan di Kementerian Perindustrian, ini
lebih kepada Kementerian Keuangan ya, karena terkait dengan pajak, dan juga sebenarnya ada skema-skema yang diberikan kemudahan oleh OJK. Jadi memang ada sistem keringanan di dalam pembayaran pokok, pembayaran angsuran ya, angsuran bagi pinjaman dan lain sebagainya. Mungkin karena ini bukan bidang kami ya, jadi saya singgung sedikit saja. Baik, mungkin saya akan cerita sedikit ya, cerita mungkin lebih banyak ya, ini sedikit saja. Yang tentang IKM sendiri, karena kebetulan kami membina para industri kecil menengah, atau mungkin orang kenalnya UMKM, karena kita di industri, jadi industri kecil menengah. Apa sih sebetulnya yang dialami oleh teman-teman ini? Jadi kami coba melakukan survei, begitu kita WFH itu panik kan ya, namanya IKM pada lapor dan lain sebagainya. Kita lakukan survei di 34 provinsi, dan data itu masuk sekitar 1 jutaan dengan tenaga kerja 3,4 juta. Hasilnya ini rekapitulasi kemarin ya, sampai per 1 Mei. Jadi survei ini terus sebetulnya sekarang masih aktif, masih jalan ya. Jadi nanti ini data yang kami sajikan per 1 Mei. Jadi kondisinya adalah sebagai berikut. Jadi mungkin next ya. Dari seluruh kuesioner atau masukan yang kami dapatkan, ternyata memang terjadi kondisi yang luar biasa. Pendapatan tentu saja menurun drastis ya, karena cash flow-nya terganggu. Nah, masalah yang sangat mereka hadapi itu adalah selain pendapatan menurun, juga kesulitan membayar kredit usaha. Kan mereka juga modalnya ini ya, biasalah ya, namanya pengusaha kan. Nah, ini ada kesulitan-kesulitan karena cash flow tadi. Kemudian juga yang paling mereka rasakan itu sulit mendapatkan bahan baku karena harga-harga naik ya, terganggunya distribusi, dan juga mungkin di pelabuhan dan lain sebagainya. Ini menyebabkan kesulitan mengakses bahan baku, baik dari aksesnya maupun harganya. Jadi ini terjadi kesulitan di sana. Kemudian proses produksi ini secara rata-rata hampir semuanya itu mengalami penurunan sampai dengan 50-70%. Kemudian juga giliran waktu kerjanya, ini model shift-shiftan ya, yang tadinya 2 shift hanya 1, atau bahkan merumahkan sebagian pegawainya seperti itu. Nah, omset penjualan ini juga luar biasa turunnya sampai dengan 90%, 50-90%. Ini data yang bisa kami kami jaring dari sekitar tadi ya 1 jutaan IKM. Next. Namun demikian, kami mencoba setelah dari data yang tadi, sebagian besar memang ada yang melakukan diversifikasi produk, ya, yang tentu saja kalau di bidang fashion itu langsung rame-rame switch bikin APD ya, baju APD, bikin masker dan lain sebagainya. Ini rata-rata seperti itu. Namun kami juga mencoba di Elmia sendiri. Elmia itu kan singkatan dari logam, mesin, elektronika, dan juga alat angkut. Di binaan kami sendiri itu kami coba dari 592 IKM sampling ini, Elmia ini ternyata sekitar 17% ini melakukan diversifikasi produknya gitu, untuk alat kesehatan, diantaranya face shield, safety goggles, ya, safety glasses, bilik disinfektan. Nah, yang rata-rata mereka tadinya tuh sama sekali nggak punya ide sama sekali, tapi mereka switch ya karena kondisi kepepet. Nah ini ilmu kepepetnya keluar kalau IKM ini, dia pantang menyerah, apapun dia lakukan. Jadi ada juga wastafel portable, hazmat, ya, ventilator ini ada Pak Robi nih. Jadi ventilator ini juga sebetulnya dari industri kecil juga ada beberapa, Pak Robi salah satu. Kemudian lampu UV sterilizer, ada aja gitu ya, inovasi yang dilakukan oleh teman-teman IKM ini. Jadi
mobil penyemprot disinfektan. Jadi sebelumnya memang ada yang namanya AMDES, alat moda seperti alat transportasi, tapi didesain di belakangnya untuk mesin-mesin biasanya, mesin-mesin Asintan biasanya. Nah ini dimodifikasi untuk nyemprot disinfektan dan lain sebagainya. Ternyata memang luar biasa IKM ini gitu loh. Mereka bisa cepat berubah gitu. Sekitar 100-an. Nah ini sampling aja ya, nggak semuanya ya. Ini sampling aja sudah menunjukkan seperti itu. Nah, memang benar, jadi dampak pandemi COVID-19 ini terhadap IKM ini, mereka jadi inovatif gitu ya, jadi kreatif. Ya karena ilmu kepepet atau apa gitu ya, memang seperti itu. Di awal masa pandemik, kemudian saat pandemik, terus nanti gimana sih? Tadi ini topiknya kan kita mau menghadapi setelah ini ya. Walaupun sekarang ini sebetulnya masih pandemi juga. Jadi memang setelah kita teliti, kita petakan, itu memang hanya IKM yang mampu beradaptasi dan berinovasi cepat untuk membuat produk yang sesuai kebutuhan. Jadi IKM yang memang benar-benar adaptable ya, memang inovatif yang bisa gitu. Kemudian juga IKM-nya sendiri harus berinovasi. Memang termasuk nanti di masa kenormalan baru ini, mereka juga harus bisa gitu loh. Nah, bagaimana IKM ini dapat menyalurkan hasil inovasinya serta produk-produknya ini untuk mendapatkan bahan baku. Ini kita harus hadir. Jadi pemerintah harus hadir. Oleh karenanya kami juga di Kementerian Perindustrian sekarang sedang menggodok peraturan peraturan menterinya mudah-mudahan segera ditandatangani, nanti terus ada turunannya itu peraturan dirjen untuk menyalurkan bantuan bahan baku di IKM. Nah ini skemanya, ini tadinya belum ada karena ada pandemi ini, jadi kita mencoba akan pilot project lah ya untuk membantu IKM ini dengan bahan baku langsung. Jadi mungkin lanjut saja. Saya contohkan misalnya ini bagaimana sih teman-teman IKM ataupun startup ini melakukan inovasi. Ini kalau boleh saya contohkan, ini teman kita ini sebetulnya finalis tahun, kalau boleh saya bilang ini tahun 2018. Jadi Neurabot. Jadi dia dengan teknologi artificial intelligence dia mencoba identifikasi untuk membantu deteksi COVID-19. Jadi dia tidak pakai swab test, tidak pakai PCR, tapi dia metodenya itu dengan melakukan CT scan dan X-ray daripada pasien. Dengan begitu dia sudah menarik data sehingga lebih cepat. Si Neurabot ini sudah digandeng oleh BNPB dan juga BPPT ya untuk ini dalam rangka penanggulangan COVID. Salah dua lagi ya, yang lainnya itu MAPIT. Jadi MAPIT ini membantu salah satu usaha nirlaba ya, seperti ini Dr. Share itu ya, mungkin kenal ya, yang kapal rumah sakit itu yang jalan itu, untuk memetakan kebutuhan daripada APD. Nah ini juga sangat luar biasa. Di masa-masa seperti ini dia bisa melihat. Jadi kalau misalnya ada berita di satu sisi APD melimpah ruah di daerah A, kemudian di tempat lain kekurangan. Nah ini sebetulnya kalau dengan menggandeng MAPIT ini bisa terpetakan. Yang lucu lagi, saya dapat dapat laporan dari teman-teman ini MAPIT ini, ternyata masker yang sekarang banyak, artinya banyak sekali masker di daerah mana coba kalau ini? Di Merauke. Jadi di Merauke itu terlalu banyak sekali oversupply, yang namanya masker itu oversupply gitu. Jadi kita baru tahu ternyata seperti itu. Jadi ini luar biasa. Jadi MAPIT ini sudah kerjasama dengan beberapa rumah sakit swasta dan juga beberapa pihak, mungkin bisa saya di sini. Ini contoh-contoh ya
yang bisa dilakukan teman-teman untuk berinovasi. Nah, itu tadi di sisi produksi ya, di sisi produksi. Nah, sekarang demand-nya bagaimana? Kita coba tahu bahwa memetakan demand-nya kan luar biasa ya. Ini juga sudah dibaca oleh Presiden, sehingga pada tanggal 14 Mei ya, 14 Mei Presiden mencanangkan melaunching yang namanya Gerakan Bangga Buatan Indonesia, atau kita kenal dengan BBI. Ini simbolnya lucu ya, Bangga Buatan Indonesia, BBI. Ini sebetulnya adalah juga ini dalam rangka respon daripada adanya COVID ini, dimitigasi dampak COVID-19 terhadap IKM. Ini merespon. Jadi nanti ada era new normal, kenormalan baru yang mengubah perilaku belanja masyarakat. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Terjadi pergeseran terhadap perilaku belanja masyarakat. Sehingga ini namanya Gerakan Nasional Gotong Royong, baik pemerintah, swasta, masyarakat untuk belanja online produk-produk UMKM. Seperti itu. Jadi targetnya memang 2 juta UMKM. Sampai dengan ini, gerakan ini kan sudah dimulai Mei, kemudian kita mulainya itu sebetulnya Juni. Jadi sampai dengan Desember nanti targetnya kalau bisa 2 juta UMKM ini bisa onboarding ya. Kemudian sektor belanja masyarakat melalui marketplace, kemudian sektor belanja pemerintah ini juga didorong. Kemudian juga dilaksanakan tadi sampai dengan dari Juni sampai dengan Desember. Langkah-langkah kita apa? Kebetulan Kementerian Perindustrian di dalam menyongsong ini tadi gerakan nasional ini, Gernas ini, kita sejak tahun 2017 sudah mempunyai program. Mungkin Bu Astrid juga sudah tahu. Kita gandeng juga Topet untuk mengajak atau mengedukasi IKM ini untuk berjualan online yang kita sebut program kita namanya e-Smart IKM. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Jadi melalui kegiatan e-Smart IKM ini kita coba, dan ini sudah kita launching, kita akan mengajak seluruh IKM untuk ayo kita bersama-sama. Kebetulan campaign kita, jadi ini campaign tiap 2 minggu sekali yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Kebetulan bulan Juli minggu pertama dan minggu kedua ini sekaligus saya announce di sini ya. Minggu pertama dan kedua itu yang menjadi hostnya itu adalah Dirjen IKMA Bugatti. Jadi kita semua di Dirjen IKMA ini termasuk saya bersama-sama untuk menyelenggarakan ini, gerakan ini. Jadi campaign 2 minggu berturut-turut melalui ini nih marketplace yang ada di sini. Ini kita kerjasama sehingga nanti hashtagnya ini Smart IKM, hashtagnya semuanya ada di sini. Jadi seluruh komoditi, ya, seluruh produk diharapkan ada di sini dengan Bangga Buatan Indonesia. Jadi ini yang akan kita usung adalah kita konsumsi, kita beli seluruh produk buatan Indonesia gitu, untuk masyarakat Indonesia juga itu. Jadi siapa aja yang boleh bergabung, saya rasa semuanya ya. Jadi semua IKM. Nah, ini ada beberapa persyaratan memang karena kita itu industri, jadi ya mensyaratkan paling tidak dia sudah beroperasi. Dan kalau ikut di sini, kalau dari Kementerian Perindustrian dijamin ini produknya asli buatan Indonesia, ya. Bukan reseller lagi, karena memang dia yang buat gitu loh. Nah, ini yang jadi rohnya di sini. Kemudian juga kita tidak hanya berhenti di sini. Kalau katakanlah nanti begitu selesai di minggu kedua, nah setelahnya seminggu kedua bulan Juli, setelah itu kita akan lakukan dampingan, gitu ya. Setelah diikut sertakan di dalam promosi ini, kampanye, kemudian kita akan lakukan bersama-sama capacity building ya untuk teman-teman yang nanti terkurasi, terpilih, terseleksi di dalam ini.
yang tentu saja yang bisa maintain akunnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bu Asri bisa cerita banyak ya. Jadi tentu saja kita tidak sendirian, kita nanti akan gandeng juga beberapa partner. Kalau memang nanti dari teman-teman asosiasi Print 3D ini ikut bergabung, kami akan sangat senang. Jadi kita akan dampingi, kita fasilitasi teman-teman IKM ini butuhnya apa, gitu, fasilitas apa, dan juga kami juga mengajak beberapa marketplace di sini untuk mendampingi para IKM ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan, seperti itu. Jadi tidak semuanya sama. Tiap IKM kan unik ya. IKM makanan minuman seperti apa, mungkin dia perlu didampingi masalah kemasannya, atau fasilitasi sertifikasi halal dan lain sebagainya. Dan juga IKM yang bergerak di bidang kreatif, misalnya kayak 3D printer dan lain sebagainya, kan beda-beda. Next, jadi ini produk-produk yang akan kita tawarkan di dalam campaign itu. Jadi ada makanan minuman, produk-produk herbal, ya. Tentu saja ini kalau memang yang sudah diwajibkan SNI-nya ya tentu saja yang sudah ber-SNI seperti itu. Kemudian ada fashion, produk-produk fashion, produk-produk bumbu. Jadi, nah sekarang ini trennya kan seperti itu. Orang yang tadinya suka makan jajan keluar, sekarang coba-coba masak gitu. Makanya bumbu-bumbu instan atau functional food ini sangat luar biasa permintaannya. Jadi seperti itu, termasuk kosmetik. Jangan salah ya, ternyata kosmetik juga cukup tinggi karena memang mungkin nggak pakai lipstick, nggak pakai bedak, tapi untuk anunya ini apa namanya, mungkin hand sanitizer dan lain sebagainya, untuk perawatan kulit barangkali mungkin yang banyak. Kemudian ada perkakas tangan, kemasan pertanian, ya, peralatan masak, peralatan berkebun, mainan anak dan lain-lain. Jadi masih banyak produk yang akan ditawarkan di sini. Silakan nanti siapapun bisa bergabung di sini. Tentu saja dengan kita kurasi ya, tidak semuanya bisa ikut karena memang syaratnya memang dia harus bisa memaintain akunnya. Kemudian kira-kira sustainability program apa? Nah ini tadi yang saya sampaikan. Jadi setelah 2 minggu kita mau ngapain? Ini tugas kita bersama. Ini ada pendampingan. Tentu saja kami tidak sendiri ya. Marketplace juga nanti kami ajak. Nanti juga dibantu oleh teman-teman relawan TIK. Kemudian juga masalah-masalah stok dan logistik, coaching ini perlu dibantu. Kemudian juga manajemen usaha maupun optimasi e-commerce ini perlu fintech ya. Kemudian ada Jum'ap. Nah Jum'ap ini kan tadi yang saya sampaikan, gimana kemasannya, mereknya sudah pas atau belum, katalog produknya seperti apa, brandingnya seperti apa. Kemudian sampai dengan scale up. Kalau sudah sampai scale up ya nanti mudah-mudahan di Desember ini sudah ketahuan ya hasilnya seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit highlight ya, ini yang sudah kita lakukan, ini dengan Topen, nanti Mbak Asri juga bisa cerita. Ini luar biasa sekali, ini dalam 1 minggu langsung penjualannya, teman-teman yang jualan kopi itu yang tadinya nggak ada order sama sekali, berhenti, tiba-tiba bisa naik sedikit. Kemudian ngomongin tentang yang norma baru ya, norma baru. Jadi nanti kita, tadi saya dituntut untuk ngomong itu ya. Tadi prolog aja ya. Jadi IKM atau Startup Indonesia ini nanti dituntut untuk dapat memahami perubahan perilaku tadi, perilaku pembeli di era yang akan datang ini. Dengan memahami ini, tentu saja kebutuhan masyarakat akan ini bisa terpenuhi. Secara umum nanti ini ya, masyarakat Indonesia ini optimis ekonomi akan membaik, namun masih ada kekhawatiran akan ketidakstabilan itu tadi. Kemudian juga keinginan membeli masih ada, terutama kebutuhan sehari-hari untuk peralatan rumah tangga misalnya. Hiburan di rumah juga akan sangat meningkat. Nah ini juga potensi untuk teman-teman game developer ataupun animasi dan lain sebagainya, ini masih bisa. Kesempatan ini juga harus disesuaikan
dengan model bisnis dari yang tepat ya, di bisnis modelnya seperti apa. Kemudian perubahan perilaku ini apakah juga model bisnis IKM harus menyesuaikan? Lah iya, ya tentu saja. Karena layanan antar untuk kebutuhan makanan sehari-hari ini pasti juga akan tetap tinggi gitu. Untuk tadi yang saya sampaikan, e-sport, e-learning dan lain sebagainya. Dan ternyata memang sepertiga dari responden kita melakukan pembelian di toko online yang baru, ya, toko online baru dan berniat untuk meneruskannya. Yang baru ya, maksudnya bukan yang memang sudah ada, jadi yang sudah merasakan. Tentunya begitu saya merasakan belanja online, ternyata enak ya, nggak usah repot-repot. Saya kan termasuk old fashion ya, orang-orang itu yang masih traditional way of thinking gitu, tapi merasakan manfaatnya sekarang. Nah, bagaimana teman-teman ini membaca tren di era new normal ini seperti apa? Tentu saja perlu market intelligence ya. Ini market intelligence kan kendala ya bagi IKM. Oleh karena itu kita juga akan coba ini kita gandeng-gandeng nih teman-teman ini, gimana sih untuk mapping kira-kira tren daripada customer ke depan itu seperti apa. Nah ini kan informasi-informasi ini kalau nggak dibantu para IKM ini ya agak sulit gitu. Kita akan coba ini. Kemudian juga diperlukan bantuan-bantuan dari teman-teman ini startup yang teknologi solution, jadi startup digital ataupun para marketplace untuk memberikan IKM ini wawasan akan perubahan tren pembelian masyarakat ini. Jadi makanya saya sering kalau ketemu teman-teman marketplace itu tanya, apa sih sekarang yang lagi ngetren? Kira-kira 1-2 bulan ke depannya apa? Jadi kita juga bisa dalam melakukan pembinaan ini juga cepat gitu switch-nya. Bentengnya apa ya yang paling tepat? Dampingannya apa ya yang paling memadai seperti itu. Jadi langkah untuk mendorong keberlanjutan IKM di normal baru nanti adalah tentu saja kita coba petakan menjadi 3 kategori. Tentu saja bagaimana ini survive dulu. Time box-nya itu survival time box, kebijakan jangka pendek. Jadi, seperti yang tadi saya kemukakan di depan, kita akan mencoba membantu para IKM untuk mendapatkan bahan baku langsung. Jadi ya butuhnya apa? Kalau butuhnya gula, terigu, atau mungkin kalau di logam, baja, steel dan lain sebagainya, ya coba pemerintah yang belikan seperti itu. Tapi ini juga terbatas ya, dananya juga ini kemarin juga sisir-sisir dari realokasi anggaran. Kemudian protokol kesehatan dan alat pengaman ini masih tetap diberlakukan sehingga kebutuhan alat-alat itu masih ada. Kemudian juga bagaimana menjaga cash flow dari para IKM ini masih bisa jalan dengan mengurangi beban buruh, upah buruhnya ini. Tentu saja ini cicilan kredit kan sudah berlangsung ya, ini dari perbankan juga sudah ada. Kemudian kalau tadi dibilang masih krisis, ya kita bagaimana ini menjadi time box-nya ini menjadi opportunity gitu untuk mencapai recovery, economic recovery. Jadi kita akan lakukan pelatihan tadi ya untuk diversifikasi produk tadi, walaupun sudah sebagian sudah, tapi kan memang dari sisi kualitas perlu ya, dari sisi memenuhi standar itu perlu. Jadi kita perlu ke sana. Kemudian juga kita akan dampingi bagaimana perubahan kebutuhan ini, dan tentu saja modal bantuan atau bantuan untuk restrukturisasi mesin. Tadi sudah disinggung oleh Bu Risma, nanti saya akan nitip ke sini. Jadi kita di Kementerian Perindustrian ini di Dijen IKMA ini ada program namanya restrukturisasi mesin, di mana pemerintah mengganti 30% daripada harga pembelian mesin baru untuk produksi ya, untuk produksi, bukan mesin-mesin sportingnya, tapi memang untuk produksi, jadi mesin-mesin utama. Kemudian juga untuk nanti bertahan di masa depan nanti, tentu saja kebijakan ini akan kita lanjutkan dengan mendorong inovasi. Ya. Kita akan dorong lagi inovasi-inovasi ini
Sayangnya kita tahun ini tidak ada kompetisi lagi seperti tahun lalu karena anggaran kita dipotong. Namun demikian semangatnya masih seperti itu. Kita ingin ajak teman-teman ini yang mau inovasi, ayo kita bersama-sama. Kemudian akses pendanaan jangka panjang dan juga tentu saja kita harus antisipasi nih. Katanya nih ya, Amerika dan Jepang kan ingin mengalihkan investasi di Cina ini ke luar Cina. Jadi kita juga harus antisipasi itu. Kita coba usulkan beberapa kajian ya, kira-kira sektor-sektor mana yang mungkin menarik. Apa sih yang menarik dari Indonesia? Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharing. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh kementerian, khususnya di Direktorat Jenderal Energi ini. Saya rasa demikian. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Endang. Wow, ini benar-benar A sampai Z ya, benar-benar generalis banget ya ininya ya. Jadi kita sudah tahu tentang ekonomi. Maaf tadi saya nggak dikasih tahu waktunya berapa, jadi ngoceh aja terus. Nggak diinterupsi. Terima kasih. Ini banyak banget yang bilang, oh ini materinya bagus banget. Jangan lupa direkam ya. Thank you banyak Bu Endang. Ya. Tadi ada beberapa sukunya ya, memang ada IKM di Indonesia ini dan memang mayoritas bisnisnya kita IKM. Jadi benar-benar kerasa tuh Bu, apalagi di ceklab.id kan kita mewakili nakes-nakes juga, ada perawat-perawat juga. Pas awal-awal corona tuh APD tuh harganya naik setinggi langit. Kan begitu IKM sudah mulai berbuat, bikin masker sendiri, bikin hazmat sendiri, itu jadi lebih turun lah. Jadi kita bisa lebih melayani orang lebih banyak lagi. Jadi hebat banget. Tadi beberapa insight yang saya dapatkan, ada startup-startup teknologi juga yang sudah digandeng sama Kementerian ya. Habis itu sudah responnya pemerintah sangat cepat, sudah ada protokol-protokol kesehatan ya, karena itu sangat penting. Apabila sampai jadi klaster di perusahaan kan kita nggak mau. Jadi memang sudah rapi sekali. Dan ada yang menarik adalah tadi bangga buatan Indonesia ya Bu ya. Ini berarti produk-produknya orang-orang nanti bakal dijual secara online gitu ya? Ya. Oh nice. Oke, jadi berhubungan dengan online, habis ini kita bakal masuk ke Tokopedia nih, ke Goa Street nih. Nanti kayak gimana ada kayak paparannya tentang Tokopedia selama new normal. Untuk teman-teman yang mau bertanya pada Bu Endang, monggo silakan chat, langsung tinggalkan di chat, nanti sama hostnya bakal dipilih gimana yang bakal kita tanyakan ke Bu Endang. Vice President Tokopedia. Waktu dan tempat dipersilakan Bu, silakan. Masih ada waktu ya, untuk presentasi? Masih Bu, kita menunggu. Oke. Iya siap Bu. Sudah kelihatan Mas? Belum Bu, masih loading. Sudah. Oke, sudah. Silakan Bu. Oke. Terima kasih sebelumnya kesempatannya, juga selamat siang Ibu Endang. Sudah lama nih nggak ketemu kita face to face ya Bu, walaupun kerjaannya tetap jalan. Jadi mungkin saya sedikit berbagi mengenai apa saja yang sudah Tokopedia lakukan selama masa COVID-19. Nah, yang pertama kita tahu pastilah setelah COVID ini dunia kita tidak akan lagi sama gitu ya, semuanya berubah, bahkan sudah ada bagaimana cara kita menghadapi new normal. Nah, sekilas mengenai COVID-19 di Indonesia, ini statistiknya masih yang lama, jadi yang baru pasti kita sudah melihat angkanya sudah jauh di atas ini. Ini kondisi-kondisi yang rasanya kita semua sudah tahu pasti gitu ya. Nah, kami melihat di Tokopedia COVID-19 ini juga melihat adanya tren-tren baru yang positif. Yang pertama, meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat sekarang masyarakat lebih rajin berolahraga. Dulu edukasi cuci tangan tuh susah setengah mati gitu ya. Sekarang semua orang sudah menjadikan itu habit. Dulu pakai masker juga mungkin bisa dihitung pakai tangan. Sekarang sudah banyak sekali orang yang sudah menyadari. Kemudian kita juga melihat adanya meningkatnya solidaritas sosial gitu. Semakin banyak perusahaan, individu, dan organisasi untuk menggalang aksi sosial. Di Tokopedia saja selama masa COVID kami bisa menghimpun donasi itu sekitar 13 miliar untuk disalurkan kepada berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah tumbuhnya semangat inovasi dan kolaborasi. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia saat COVID ini betul-betul semuanya itu bareng gitu ya, yang besar, yang kecil, industri besar, industri kecil,
itu nggak lagi jalan sendiri-sendiri, tapi mulai mencari model-model kolaborasi atau inovasi gimana nih semua orang itu untuk bisa survive gitu. Nah, lalu apa saja sudah kami lakukan? Yang pertama, ketika kita pertama kali COVID, kami memahami akan banyak sekali adopsi bagi konsumen kami yang baru pertama kali menggunakan digital atau Tokopedia, sehingga mungkin belum belum akrab dengan fitur-fitur dari Tokopedia. Oleh karena itu kita memberikan kemudahan akses kebutuhan sehari-hari. Jadi kategori makanan, minuman, kesehatan, dan produk-produk yang terkait kami letakkan di halaman depan, semuanya sudah terkurasi. Jadi konsumen tinggal ngeklik aja, kemudian mereka bisa menemukan barang-barang yang mereka butuhkan. Kemudian kami juga memberlakukan bebas ongkos kirim ke kepada konsumen kami, karena kami juga menyadari adopsi digital di luar Jawa juga meningkat gitu. Sementara mungkin ada concern mereka untuk ongkos kirim lebih mahal, sehingga kita juga membebaskan ongkos kirim untuk para konsumen kita yang di luar Jawa. Kemudian kayak tadi Mas Ivan cerita gitu ya, ketika di awal-awal yang namanya APD itu harganya udah selangit, nggak tahu kayak apa. Nah, di Tokopedia kami menutup toko gitu dengan harga yang tidak wajar, termasuk juga toko-toko masker yang jualnya udah jutaan rupiah, itu kami tutup. Waktu itu sekitar puluhan ribu toko itu kami tutup. Kemudian yang lainnya adalah bagi penjual-penjual kami, karena di Tokopedia itu 97% adalah penjual ultra mikro, kami membebaskan biaya layanan untuk penjual. Jadi semua kategori untuk makanan, minuman, dan kesehatan tidak ada biaya layanan. Yang kedua itu memberikan layanan gudang pintar. Nah, ini juga kami menyadari ketika teman-teman UMKM mungkin banyak yang karyawannya belum bisa bekerja full time, kemudian merasa kesulitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, sementara ordernya naik. Nah, kami memperkenalkan layanan gudang pintar, di mana para merchant ini bisa meletakkan stok barang di gudang pintar kami. Ini bisa dilihat gambarnya. Nanti yang melakukan pengiriman ke konsumen itu langsung di-handle oleh Tokopedia. Nah, dengan mekanisme seperti ini sebetulnya dari sisi merchant itu untuk mengelola cost-nya bisa berkurang, karena itu bisa dialihkan ke layanan gudang pintarnya Tokopedia. Kemudian layanan pelanggan kami tetap buka, walaupun kami sekarang sudah work from home kurang lebih 3 bulan, tapi tetap bisa optimal untuk memberikan layanan pelanggan. Selain itu kami juga memberikan proteksi asuransi. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi, karena kita melihat ini orang trust levelnya juga kadang-kadang penjualnya menipu atau enggak, atau penjualnya juga mengemas barang belum proper, itu kita kenalkan dengan fitur proteksi asuransi. Nah, kemudian dampak kepada bisnis kami juga ada beberapa hal yang kita melihat juga cukup positif. Misalnya meningkatnya penjualan, permintaannya tumbuh hampir 3 kali lipat, terutama di kategori kesehatan dan kebutuhan pribadi. Kemudian banyak sekali pertumbuhan penjual baru yang go online. Nah, kita salah satu yang kami waktu itu berhasil juga tadi Bu Endang sudah jelaskan, itu kampanye Satu Dalam Kopi, di mana kita mengubah tren penjualan kopi susu gitu ya. Biasanya kan orang-orang tuh nongkrong di kafe dan restoran, sekarang nggak ada orang pergi ke kafe, mereka go online, akhirnya membuat kemasan 1 liter. Nah, ini sangat cocok, apalagi orang-orang waktu itu banyak yang work from home, sehingga ada demand, kemudian teman-teman masuk ke online sehingga ketemu. Selain itu, kita juga waktu itu menjadi satu-satunya platform yang menyelenggarakan Big Bad Wolf. Ini juga dulu pameran buku yang sangat terkenal, kita bawa ke online, itu juga laris dalam waktu 3 bulan. Jadi adanya perubahan-perubahan model bisnis ini itu kita adopsi juga di Tokopedia. Dan untuk brand-brand besar juga banyak sekali yang juga go online. Jadi harus disadari ini tidak hanya berdampak pada teman-teman UMKM, tetapi juga banyak sekali pengusaha-pengusaha besar, brand-brand besar yang selama ini memang belum mengoptimalkan layanan online, sehingga mereka akhirnya masuk ke online gitu. Nah, ini kalau saya boleh ceritakan gitu ya, selama Maret 2020, waktu kita menarik lagi datanya, ada 3 kategori yang paling favorit. Yang pertama di sektor kesehatan itu ada hand sanitizer, ada vitamin, ada masker. Kemudian di kategori rumah tangga ada disinfektan, tisu, toilet paper, dan air purifier. Di sektor makanan minuman ada daging sapi, jahe, ini karena itu ada kampanye ya. Kemudian juga instant noodle. Jadi waktu kita lihat datanya, selama 42 menit itu 72.000 hand sanitizer itu bisa kita jual.
Wow. 100 ton daging sapi juga terjual gitu. Bahkan jumlah jahe yang terjual itu bisa membuat minuman herbal yang bisa diberikan kepada seluruh orang Sukabumi gitu. Jadi saya terbayang ketika krisis ini behavior orang juga berbeda, akhirnya demand juga berbeda gitu. Nah ini mungkin salah satu yang ingin saya ceritakan juga. Ini adalah kampanye kami bersama Kementerian Perindustrian juga dengan timnya Ibu Endang dan juga sama Kementerian Parekraf. Waktu itu kita menelurkan kampanye namanya Satu Dalam Kopi. Ini juga backgroundnya karena teman-teman kopi banyak yang mengeluhkan ya penjualan kopi sangat turun. Akhirnya kita bilang oke, kita bawa deh gitu semua ke online. Kita sekitar 500 waktu itu UKM yang juga bergabung. Nah kalau kita lihat memang toko dengan peningkatan penjualan tertinggi adalah toko-toko yang paling lengkap dan melakukan inovasi penjualan gitu. Misalnya melakukan memproduksi kopi literan. Kemudian selain kopi, mereka juga menjual cemilan gitu ya. Misalnya roti, donat, dan juga ada juga yang jual drip bag coffee. Nah, persis banget tadi yang kata Bu Endang sampai. Tetapi intinya kalau kami melihat dari Tokopedia, kami menyadari bahwa ekosistem kami adalah salah satu potensi besar yang juga harus dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Banyak sekali fitur-fitur online yang sangat bermanfaat, tapi lagi-lagi memang kembali kepada pengusahanya sendiri gitu, harus mau belajar, harus juga mau melakukan inovasi. Kurang lebih dari saya seperti itu, Mas Ivan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Astri. Wow, ini benar-benar kita harus benar-benar bersyukur karena sebelum corona nih Tokopedia sudah besar ya, sudah settle, sudah enak. Jadi begitu ada pandemi ini, kita jadi bisa terselamatkan dengan fitur-fitur Tokopedia. Terima kasih. Oke, jadi tadi di sana kita bisa lihat IKM yang bisa memproduksi sesuatu disalurkan dengan baik, dengan sangat smooth di Tokopedia. Teman saya sendiri pun yang kemarin mengeluhkan fashionnya agak-agak sepi, tapi begitu lebaran itu penjualan Tokopedia bisa sampai ratusan juta per bulan, dan itu sangat disyukuri ya, bisa menghidupi banyak orang di sana. Iya, jadi pembelajaran kami di kampanye kopi kita bawa dulu ke fashion, Mas Ivan. Ini juga gitu. Dengan Kemenperin juga kita tuh bikin Ramadan Bangga Lokal. Jadi fashion lokal kita lakukan campaign yang sama. Jadi kita buka page khusus, kita berikan promo. Itu juga rata-rata penjualan mereka justru naik 4 kali lipat gitu setelah bergabung di Tokopedia gitu. Oh wow, itu kan benar-benar membantu banget. Tadi kita ngomongin tentang produksi, tentang barang-barang yang apa kita produksi. Nah, jadi kepikiran nih tentang Imagine. Imagine ini juga salah satu perusahaan yang fokus ke bagaimana cara kita sebagai UKM memproduksi produk baru. Jadi Ibu Indri sudah siap? Siap, disiapkan ya. Sudah siap ya? Disiap-siapkan ya? Disiap-siapin. Soalnya ini yang dari Bu Endang sama Bu Asri kayaknya udah rampung banget ya, yang dibahas tuh udah bener-bener ya itu gitu, new normal tuh ya di situ gitu. Mungkin bisa masuk ke ini Bu Indri, maksudnya kayak kita sebagai UKM ini kan mau berbuat nih, mau berinovasi nih gitu. Apa sih yang Imagine ini bisa bantu gitu. Selama ini Imagine kayak gimana juga di new normal. Mungkin silakan Bu Indri. Ini aku share screen dulu deh kalau gitu. Ya, silakan Bu. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan ke Bu Astri atau Bu Endang lagi, silakan di kolom chat ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, silakan Bu Indri. Ya, halo, selamat siang semuanya. Saya mewakili Imagine bakalan membahas tentang new normal ya di sini. Seperti yang kita udah dengar tadi dari dua pembicara sebelumnya, itu kurang lebih new normal tuh seperti itu ya. Dan dari Tokopedia tadi udah ngebahas tentang beberapa UKM yang akhirnya di online kan, atau beberapa brand besar yang emang udah ada namanya tapi belum masuk ke online. Akhirnya karena ada pandemi ini mereka memperkuat lagi di bagian online-nya gitu. Sedangkan kalau Imagine sendiri itu, Imagine tuh merupakan marketplace 3D printing, cuman kita juga ada di manufaktur. Jadi sekarang nih new normal yang dimana orang-orang tuh istilahnya udah mulai dipaksa untuk kreatif ya, maksudnya produk-produk yang dulunya
nggak pernah ada, harus diada-adakan, atau produk yang udah ada dibuat baru lagi agar bisa dipakai di dalam situasi seperti yang sekarang ini, di mana orang-orang harus social distancing atau harus di rumah aja. Nah, kemarin ini sedikit pengalaman aja, aku kemarin naik GrabCar, itu mereka sekarang tuh udah pakai di bagian drivernya itu udah pakai kayak seperti ini nih, yang gambar. Tuh beberapa drivernya itu udah dibuat seperti itu. Dan kalau yang ini beberapa inovasi dari negara lain sih ya, cuman bisa jadi kedepannya nanti kita di new normal ini restoran-restoran bakalan mungkin akan seperti ini juga, atau ini bisa jadi salah satu inovasi juga yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, kalau Imagine sendiri dari yang kemarin pas pandemi itu kita sempat membuat ini filter untuk masker. Jadi orang maskernya itu kita buatkan filter di bagian pernapasannya, jadi biar maskernya itu nggak berembun gitu. Jadi udaranya bisa keluar langsung dari ini ya, bisa kelihatan kan yang warna ungu sama kuning itu dia. Nah, selain itu untuk face shield awalnya tuh kita pakai 3D printing. Kita pakai 3D printing dan waktu itu awalnya tuh kita donasikan ya kebanyakan. Nah, cuman demand untuk face shield ini makin hari tuh makin bertambah. Nah, sedangkan kalau kita pakai 3D printing itu prosesnya itu cukup memakan waktu lama untuk membuat 3D buat face shield yang banyak gitu. Akhirnya saat ini kita pakai mold. Nah, mold itu untuk face shield ini kita bikin jadinya dalam waktu yang cukup singkat itu kita bisa produksi sangat banyak untuk face shield ini. Jadi pendistribusian face shield ini bisa lebih cepat memenuhi demand yang lagi ada gitu sekarang ini. Selain itu kita juga nggak cuman bikin barang-barang yang pure COVID aja, tapi karena kemarin tuh kebanyakan orang WFH, jadi kita bikin satu produk yang bisa mereka gunakan pada saat di rumah. Jadi kayak mengisi waktu luang mereka, kayak misalnya kalau orang-orang yang hobinya painting atau hobinya mungkin masak atau mungkin yang tentang tanaman, bikin-bikin kayak gitu, itu kita juga di sosial media tuh kita bikin campaign sendiri di mana mereka bisa isi waktu luang mereka di rumah itu dengan mengisi hobi-hobi mereka, tapi mereka bisa buat barang baru juga gitu dengan cara di 3D printing. Dan di website kita ini di sini juga kita untuk yang kalau misalnya kan mau buat produk baru itu mereka nggak mungkin, ada beberapa mungkin yang bisa desain 3D printing sendiri, tapi saya sendiri nggak bisa 3D, maksudnya saya sendiri nggak bisa 3D model gitu, 3D desain itu saya nggak bisa gitu. Jadi dengan adanya Imagine ini kita bisa cari 3D model yang kita mau dan kita bisa langsung print di situ. Nah, kalau misalnya mungkin modelnya ini bagus dan ingin diperbanyak, itu kita bisa langsung ke manufaktur untuk diperbanyak modelnya dan mungkin bisa dijualkan kembali. Maksudnya sekarang kan apalagi yang tadi udah kita dengar tuh ya, UKM dan IKM gitu-gitu kan sekarang kebanyakan yang mungkin bisnisnya sedang menurun gitu. Jadi memang harus kembali lagi ke pengusahanya, di mana pengusahanya itu harus bisa ngelihat tren yang ada. Kalau misalnya kayak yang tadi udah dijelasin Ibu Asri, kalau misalnya jualan kopi gitu, biasanya orang datang langsung atau biasanya pakai GrabFood atau apa gitu. Sekarang ya kalau cuma ngandelin GrabFood aja itu atau GoFood itu mungkin nggak bakalan nutup, karena kita pun nggak tahu ini tuh bakalan sampai berapa lama gitu. Jadi ya salah satunya mereka harus menjual produk mereka itu secara online, atau mungkin mereka bisa membuat produk baru dan menjualnya
secara online juga. Produk baru itu ya bisa dilihat dari tren yang ada. Misalnya sekarang kebutuhan face shield atau barang-barang APD itu sedang dicari, jadi kita harus lebih kreatif gimana memanfaatkan produk yang udah ada, kita inovasi lagi, dibikin lagi jadi lebih menarik, jadi lebih menjual, dan mungkin kita bisa lihat juga konsumennya itu maunya tuh seperti apa gitu. Kayak face shield mungkin yang biasanya warnanya hanya putih atau warna-warna yang standar aja, itu mungkin kita bisa bikin jadi lebih warna-warni gitu kan, karena ya yang pakai juga kan di luar sana kita nggak tahu, misalnya anak kecil atau perempuan gitu yang pakai dibikin warna pink, mungkin kan orang pun jadi lebih tertarik gitu untuk beli barangnya. Nah, balik lagi ke Imagine tuh di sini sebagai jembatan untuk para IKM atau UKM yang sekarang ini sedang mau berinovasi buat produk baru. Kita itu welcome banget. Mungkin bisa langsung ke imagine.id, lihat-lihat, terus bisa hubungin langsung, bisa mungkin diskusi mau bikin produk apa, kita bisa bantu dari desain, dari buat prototyping, R&D, sampai ke manufakturnya. Kurang lebih Imagine seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Indri penjelasannya. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman ya, 3 superwoman ini adalah suatu sinergi yang sangat hebat. Misal kita sebagai UKM, kita sebagai pelaku industri kreatif, bisa kalau misalnya saya simpulkan bisa bikin barangnya di Imagine ya Mbak Indri berarti ya. Yeah. Kalau misalnya saya ada ide seperti kayak aku mau bikin no touch yang kayak misalnya kayak gantungan kunci yang supaya kita nggak megang-megang barang gitu, misalnya di Imagine bisa ya nanti ya berarti ya? Bisa. Kebetulan kita juga kemarin memang sempat buat yang pencet-pencet lift gitu, yang kalau misalnya tinggal di apartemen atau mau ke lagi tiba-tiba WFO lagi ke kantor gitu kan, yang gedungnya tinggi-tinggi perlu lift, nah itu bisa pakai pencetan itu. Betul. Kita di rumah sakit juga banyak banget yang perlu kayak gitu tuh. Dokter-dokter sudah pakai itu semua. Jadi kalau misalnya produksi di Imagine, berarti nanti bisa dijual di Tokopedia gitu ya buat berarti ya. Benar banget, soalnya dia emang salah satu tempat di mana bisa kita jualin gitu produk-produk itu. Makanya kita harus ngelihat trennya gitu. Sekarang orang lagi apa sih yang mereka suka gitu. Setuju banget. Dan caranya untuk membuat sesuatu yang baru yang orang perlu di new normal ini salah satunya caranya di Imagine juga gitu ya. Nanti kita produksi didukung sama Bu Endang nanti ya Bu ya. Oke. Kalau misalnya dari kita sendiri, asosiasi 3D ini, Imagine kan salah satu dari asosiasi 3D juga, Print 3D. Mereka juga sudah memproduksi face shield sebanyak 97.000 yang sudah dibagikan secara gratis ke tenaga kesehatan dari Aceh sampai Papua. Jadi hebat banget teman-teman ini, dengan semangatnya orang-orang di grup sukarelawan, koordinator itu sangat bisa mengkoordinasi semuanya, dan Imagine, Pak Cendi salah satunya menjadi ketuanya asosiasi Print 3D dari banyak teman-teman di sini. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya sekarang ya. Ini sudah ada banyak pertanyaan nih di sini nih. Teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan ke Mbak Indri, ke Bu Astri, ke Bu Endang, silakan langsung ke chat ya. Oke, ini saya lihat ada dari Bu Felis C. Hai Bu Endang, saya dari tim software Siemens. Yang saya mau tanyakan, seperti apa protokoler manufacturing dari floor plan-nya kebijakan pemerintah? Ya, Bu Endang? Mungkin apa sudah di-share ya Bu tadi ya? Sudah sih, sudah, ini lagi saya baca. Jadi terkait ini tadi ya kebijakannya, sebenarnya kita kembali lagi ke tadi surat edaran Menteri Perindustrian nomor 4 ya, tentang pelaksanaan operasional. Jadi masing-masing perusahaan itu sebenarnya udah punya floor plan-nya masing-masing. Namun ditekankan lagi, misalnya jaraknya juga harus minimal 1,5 meter gitu, harus memakai
dari masker, kemudian hand sanitizer juga harus ready gitu. Jadi protokol-protokol itu sebetulnya kalau dari kementerian sendiri langkah-langkahnya seperti itu, lebih ke umum karena kan tidak hanya software aja ya, tidak hanya. Jadi floor plan-nya ini memang untuk berbagai industri seperti itu. Jadi kembali lagi tadi ke protokol yang tadi itu, apa sudah bisa menjawab? Oke, jadi sebenarnya floor plan-nya masing-masing perusahaan sudah ada ya, karena kita monitornya kan gitu ya. Betul. Karena kemudian kita monitor juga melalui yang surat edaran yang nomor 8, kemudian itu harus melaporkan. Kalau perlu ada CCTV-nya, jadi bisa ya, jadi CCTV itu kan bisa untuk dilaporkan gitu. Kita bisa monitor dari jarak jauh seperti apa sebelumnya yang sudah dilakukan. Seperti itu sih. Makanya tadi ada 144 yang dicabut tuh antara lain karena tidak memenuhi protokol tadi. Oh, itu banyak banget Bu, 144 Bu. Banyak, tapi 144 dari 17.000 kan. Ya. I see. Lalu ya. Bisa ceritain nggak Bu, tuh ceritanya gimana Bu pas lagi ngelihat CCTV terus tiba-tiba apakah ada surat peringatan 1, surat peringatan 2 atau gimana? Enggak sih, kita sebetulnya self declaration. Jadi setiap minggu itu si perusahaan-perusahaan harus wajib malah memberi laporan. Ya, jadi bahkan Pak Menteri juga secara sidak gitu, secara tiba-tiba ingin kunjungan kemana kan kita kerjasama dengan Pemda ya, dengan Pemda. Jadi yang menjadi pengawas di lapangan itu teman-teman di daerah-daerah. Jadi nggak kami langsung, kita tetap koordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang di mana lokasi pabrik-pabrik itu berada. Ya. Nice, tapi tetap belusukan juga ya berarti ya. Hebat. Siap. Ini ada pertanyaan dari lanjutannya, lalu Indonesia sebagai salah satu produsen otomotif di ASEAN, apa yang secara kementerian lakukan karena COVID ini, di mana penurunan produksi dan pemotongan? Mungkin Kak, penurunan pasarnya tadi itu. Ya, jelas ini sangat turun drastis. Jadi karena kami pembina di industri kecil menengahnya, ini kan yang menangis itu teman-teman IKM komponen otomotif. Jadi kalau di otomotif itu kan ada APM, pemegang merek ya, kan ada T1. Jadi T1, T2 di perusahaan besarnya sudah nggak ada produksi, berarti ke bawahnya kan yang membuat part-partnya itu kan terdampak juga. Nah ini kita memang tidak bisa apa-apa, cuma teman-teman ini, makanya tadi dengan survei tadi ada beberapa memang yang switch yang tadinya membuat komponen otomotif, tadi mold dan lain sebagainya, ini ada yang beralih ke ini loh, membuat mold untuk ini face shield ya, betul. Terus ada yang juga yang malah yang ke masker, jadi dia membuat dia import alat untuk membuat mesin membuat pencetak untuk pencetak masker. Jadi memang tadi beralih sih, beberapa sebagian mereka beralih. Ya. Itu sangat membantu untuk mengontrol harga APD dan masker di pasaran juga ya Bu. Jadi memang kalau terkait dengan otomotifnya sendiri kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi si para pelaku industrinya ini memang mereka akhirnya harus cari terobosan, dia memproduksi yang lain tadi. Karena kondisi ini memang untuk kita untuk berinovasi ya Bu. Ya. Benar katanya Bu. Ya, kalau dia hanya kecuali memang teman-teman yang bergerak di bidang aftermarket ya. Kalau aftermarket kan part-partnya ini masih dibutuhkan oleh bengkel-bengkel, walaupun bagaimana kan, nah karena kemarin pandemi kan juga mobil-mobil banyak diparkir. Tapi permintaan ini kan tetap harus disuplai ya, permintaan spare part ini, jadi mereka masih produksi walaupun ya sangat minim sekali. Jadi masih bisa sih, cuman kalau untuk yang mengikuti
dari APM-nya misalnya kendaraan roda 4-nya, roda 2-nya memang turun drastis. Jadi untuk IKM masih bisa survive sebagian. Ya. Tapi dengan inovasi kita bisa bertahan. Ya. Ada pertanyaan lagi Bu Endang? Ini untuk Bu Endang dan Bu Astri dan Mbak Indri, ini Kemenperin, Imagine sama Tokopedia tuh welcome nggak sih untuk kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang baru mau mulai? Kan otomatis kalau misalnya pengusaha baru mulai sekarang ini kan juga banyak dari teman-teman yang dulu sudah pernah kerja tapi mungkin kena dirumahkan dan terpaksa untuk berkreasi sendiri dengan semangat entrepreneur. Itu welcome nggak untuk Kemenperin, Tokopedia dan Imagine? Apa usaha dan apa yang dilakukan oleh teman-teman yang baru mulai usaha ini untuk berkolaborasi bersama? Siapa dulu nih? Kalau kami memang ada program namanya penumbuhan wirausaha industri baru. Jadi wirausaha baru namanya WIB. Ini memang kita memang untuk mengajak teman-teman yang tadinya belum pernah berwirausaha, yang tadinya mungkin pekerja, yang tadinya ini untuk jadi wirausahawan gitu. Jadi memang ada programnya itu. Cuman ya tetap ada ya, antara permintaan dengan sumber daya yang tersedia juga terbatas. Jadi ada beberapa skema sih memang. Jadi nanti dilatih untuk menjadi wirausaha baru seperti itu. Masih memang sudah ada skemanya untuk itu ya Bu berarti. Untuk daftarnya gimana Bu ya untuk itu ya? Untuk daftarnya biasanya kita ada beberapa sih ya dari pemerintah daerah biasanya. Ada program misalnya melalui pondok pesantren, misalnya ada usulan dari dinas kabupaten setempat, ataupun juga kadang-kadang melalui konstituennya para legislator yang ada di mana namanya di DPR seperti itu. Daerah-daerah, jadi daerah memang yang mengusulkan. Jadi untuk teman-teman yang memulai usaha dan mau kolaborasi dengan Kemenperin langsung kontak pemerintah daerahnya masing-masing. Dinas perindustrian perdagangan setempat ya. Siap. Kalau misalnya Tokopedia gimana Bu Astri? Ya, sebetulnya kalau saat ini dengan adanya banyak sekali kampanye termasuk Bangga Buatan Indonesia, sebenarnya teman-teman cukup mudah sih, tinggal misalnya search Bangga Buatan Indonesia itu udah banyak resource-nya. Kalau Tokopedia khusus sendiri bisa lihat cara untuk berjualan online itu di YouTube, itu juga bisa cara berjualan di Tokopedia itu sudah ada banyak sekali series gitu ya. Menurut saya justru ketika COVID ini banyak sekali learning yang sifatnya online maupun webinar yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman gitu. Jadi kalau dulu kan memang pelatihannya harus offline, harus dapat dulu gitu ya. Sekarang justru resource-nya banyak sekali untuk yang online. Nah, nanti dari situ sebenarnya karena modul berjualan Tokopedia itu sangat mudah, sebenarnya tinggal mengikuti saja. Nanti kalau ada program-program dari kementerian kayak tadi Bu Endang bilang, itu bisa join, jadi bisa ikut nanti toko-tokonya masuk ke dalam kampanye-kampanye gitu. I see. Siap. Jadi Bangga Buatan Indonesia ini Bu berarti ya. Dan untuk menjadi syaratnya untuk dimasukkan ke dalam home depan itu gimana sih Bu? Maksudnya kayak misalnya kan lagi dukung kopi nih, nanti supaya produk saya ini, misalnya saya event jual kopi gitu, harus melakukan apa nih supaya kopi saya bisa tampil di halaman depannya Tokopedia gitu? Ya, kalau misalnya untuk itu kita ada tools advertising Mas Ivan sebenarnya. Jadi toko kalau misalnya jadi pemula kan, toko baru gitu ya, misalnya nanti melihat sambutan yang cukup meriah, itu bisa upgrade menjadi power merchant. Nah, biasanya kalau campaign, kalau kita kayak kerja sama kemarin sama Kemenperin dan para craft gitu ya, itu kita clear secara kita lihat ininya mana nih yang belum terekspos, nanti kita taruh di depan. Jadi memang harus sering-sering cari-cari info juga. Kalau misalnya udah jadi UKM binaan itu sebenarnya lebih gampang aksesnya untuk bisa dapat berbagai macam informasi gitu. Oke, siap, terima kasih banyak Mbak Astri. Kalau misalnya Mbak Indri gimana dari Imagine? Kalau dari Imagine sih sebenarnya ya tinggal hubungin kita aja, langsung bisa lihat di website kita imagine.id atau di sosial media. Kita cukup aktif di sosial media juga, di Instagram atau di Facebook.
atau bisa hubungin kita langsung, saya gitu, atau siapapun yang di Imagine, mungkin ada yang pernah dengar, oh Imagine pernah dapat kartu namanya, bisa langsung dihubungin aja. Sebenarnya kita di website udah cukup banyak sih informasinya, dan bisa langsung hubungin kita juga di lewat website imagine.id. Jadi bisa banget ya kalau misalnya bikin produk baru ya. Bisa banget, kita nggak ada syarat dan ketentuan atau apapun. Yang penting balik lagi dari orangnya, dari pengusahanya, yang penting mau belajar, mau cari tahu dan punya inovasi produk baru, kita pasti welcome sih. Nah, habis itu nanti pembagian modalnya seperti apa tuh nanti itu? Kalau udah sampai situ kayaknya mungkin itu nanti di balik layar aja kali ya. Obrolannya. Siap. Soalnya kan ya kita juga nggak tahu kan, maksudnya produknya itu apa, dan nanti apakah mereka sendiri full yang desain atau apakah nanti kita yang desain, kan mereka cuma pengen, maksudnya cuma punya ide aja gitu. Jadi kalau yang seperti itu udah masuk ke teknis atau yang kayak gitu biasa kita obrolin langsung di balik layar aja. Betul. Jadi teman-teman yang mau mulai bikin usaha baru, bikin inovasi baru di era new normal ini langsung kontak Imagine, habis itu ikut acaranya Tokopedia, habis itu kontak Pemda daerah juga untuk bekerjasama dengan Bu Endang. Ada lanjutan pertanyaan dari Raja Wali 3D. Bu Endang, saya dari Raja Wali 3D, saya ingin tanya, apakah ada perkiraan kapan new normal akan kembali ke normal lama? Normal ya berarti ya. Mungkin ada bisikan-bisikan dari Satgas Covid atau gimana gitu, Bu? Bisikan nggak ada ya, cuman ini kita semua sama-sama menyadari kayaknya kalau untuk normal kayaknya sulit ya dalam waktu dekat ini, kayaknya ya ini kita sama-sama wait and see, karena ternyata kita ingin segera beranjak mau bilang new normal, toh sekarang malah kasusnya lebih banyak gitu loh, kasus yang kena positif lebih banyak. Jadi memang mau nggak mau kita harus normal baru gitu, nggak bisa seperti dulu. Apa iya kita mau korbankan gitu masyarakat kita sendiri gitu, kembali lagi kayaknya, walaupun kita ekonomi penting, tapi yang lebih penting kalau kita disuruh memilih, saya rasa kesehatan dulu. Tapi di samping kesehatan, prioritas juga kita pikirkan ekonomi. Makanya namanya normal baru itu saya rasa ya. Jadi kalau sampai kapan, walau alam, kita juga nggak ini. Kalau menurut ini kayaknya baru awal tahun depan ya, sepertinya akhir tahun ini. Akhir tahun sama awal tahun depan. Katanya para pakar ya. Saya sendiri juga belum tahu. Siap Bu. Jadi emang prioritas sekarang kesehatan ya. Badan. Karena uang sebanyak apapun, tapi kalau misalnya kita sehat sama aja ya jadinya. Betul, iya. Oke, ini pertanyaan sulit ini. Jadi tanyanya gampang, jawabnya sulit. Betul. Karena dua-duanya sama-sama penting ini soalnya. Iya. Siap, terima kasih. Ini pertanyaan lagi nih dari Bu Endang lagi nih. Ini Bu Endang semua nih, sangat favorit Bu Endang. Erik dari Evolusi 3D mengenai program restrukturisasi mesin peralatan, apakah 3D printer dan 3D scanner termasuk untuk program ini, Bu? Silakan. Ya, ada. Oh, ada ya, Bu ya? Ada, nanti bisa dilihat di itunya ya, di ininya kita, perdirjen kita, ada permenterinya, nanti lampirannya ada. Saya baca ada ini. Ada head mounted display, 3D scanner, 3D printer, active makers, motion capture, kamera infrared, software license. Ada. Saya bisa mendengarkan teriakan anak-anak asosiasi 3D. Silakan. Jadi ada iya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Ya Bu. Ini sudah di-share sama Bu apa ya tadi ya di Risma ya. Oke. Ya, sudah ya. Nanti ada webnya, ada ininya, silahkan nanti untuk ditindaklanjuti. Ada pertanyaan lagi Bu, untuk mengenai pengurusan HKI, paten atau desain produk, itu bisa diurus secara online ya Bu ya sekarang? Bisa ke klinik Haki ya, klinik Haki. Ya, klinik Haki, Direktur Kemenperin, Ijen Ikma. Memang sudah hebat sekali pemerintah sekarang, online semua jadi enak. Iya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman? Teman-teman kalau sudah ada pertanyaan langsung chat aja, nggak apa-apa. Ini saya sambil menunggu waktunya kita habis, 9 menit lagi. Mau tanya dong ke Bu Astri, Bu, kalau misalnya kita jualan di Tokopedia nih, kan kita kan misalkan sudah kerja sama-sama Imagine nih, dapat inovasi barunya yang nggak ada di pasaran, tapi sangat membantu orang-orang masyarakat. Nah, pas mau buka Tokopedia, pas mau jualan Tokopedia, ada tips dan triknya nggak Bu jualannya supaya laku gitu Bu? Dengan modal yang minim gitu misalnya Bu. Justru menurut saya online itu adalah kesempatan bisa mulai usaha dengan modal yang minim nih Mas Ivan. Karena kan sebenarnya nggak perlu punya toko, nggak perlu punya mobil dulu, benar-benar modalnya kuota gitu lah ya, sama handphone itu juga bisa. Jadi kalau dari pembelajaran kami memang yang pertama harus betul-betul memahami produk dan target marketnya itu siapa gitu. Nah biasanya teman-teman yang banyak berhasil juga hybrid Mas Ivan, jadi juga mempromosikan produk-produknya di sosial media gitu. Jadi promosinya bisa di mana-mana, tapi nanti trafficnya dibawa ke Tokopedia. Kenapa? Karena di Tokopedia kan pilihan pembayarannya sudah sangat lengkap gitu ya, lebih banyak, pilihan logistiknya juga bisa macam-macam, sehingga nanti dari sisi penjual juga lebih mudah mengatur toko. Selain itu di kami juga punya seller dashboard. Jadi kalau misalnya Mas Ivan nih buka toko, kategorinya 3D printing gitu, apa aja sih barang-barangnya, mungkin ada face mask macam-macam, Mas Ivan bisa melihat data dari tokonya Mas Ivan itu apa sih yang paling diminati pelanggan gitu ya. Mungkin itu yang teman-teman kalau jualan secara manual agak sulit gitu. Kalau misalnya di Tokopedia karena kita bisa nge-track semua transaksi, itu bisa kelihatan, oh ternyata yang beli face shield saya misalnya banyaknya perempuan gitu. Berapa gitu. Oh mungkin saya harus berinovasi bikin motif kali ya supaya mereka tetap stylish. Jadi ada banyak tips-tips gitu Mas dari data-data kita yang buat para penjual ini bisa untuk mengembangkan produknya. Karena kalau manual kan mungkin kita nebak-nebak gitu ya, ini konsumen saya yang beli itu ada di mana, perempuan atau laki-laki, usianya berapa. Nah dengan bergabung di marketplace, hal-hal seperti itu akan bisa kelihatan gitu. Jadi itu bisa jadi trigger untuk inovasi juga gitu. Oh wow, ternyata memang sampai sedalam itu ya datanya ya. Jadi sangat berguna sih, itu mahal banget. Iya. Sorry, boleh nanya nih, Mas. Silakan Bu. Bu Astri, data itu apakah bisa didapat oleh si UMKM yang tadi jualan online atau harus melalui Tokopedia? Yang tadi misalnya motif dan lain sebagainya, trennya. Ya, itu didapat dari penjual yang berjualan di Tokopedia Ibu. Jadi hanya data yang ada di Tokopedia saja gitu. Oh, oke. Kalau nggak salah status pedagangnya juga harus power merchant dulu. Udah mengupgrade status pedagangnya sehingga ada nilai lebih gitu Bu yang bisa teman-teman peroleh kalau memang ada benefit ya. Jadi memang ada kelas premium, kelas gitu ya. Benar. Nah. Makasih. Wow. Jadi berniat bikin Tokopedia nih, habis itu upgrade ke power merchant nih. Jualan. Boleh Mas Ivan. Buka udah dulu deh. Oke, siap. Jadi kan memang kalau misalnya saya luruskan berarti Mbak Astri, berarti itu datanya itu data keseluruhan Tokopedia ya berarti ya, bukan jualan saya doang ya berarti. Jualannya Mas Ivan, tapi juga kita bisa memberikan seperti gambaran nih, misalnya Mas Ivan pengen tahu di kategori Mas Ivan itu apa lagi. Jadi memang ada modul-modul sih yang berbayar yang kita juga bisa berikan ke merchant-merchant kita supaya mereka lebih banyak lagi dapat input gitu. Betul. Wow, nice banget itu, datanya mahal karena soalnya kan. Iya. Kalau misalnya bisa dibisikin nggak sih Bu, tren-tren apa sih sekarang yang ada di Tokopedia yang lagi naik-naiknya tuh? Tadi kan Bu Endang sudah ada bisik-bisik tuh, katanya kosmetik juga lagi naik tuh. Kosmetik agak bergerak juga sih Mas Ivan. Di awal-awal COVID kita lihat kategori kesehatan tuh melesat banget ya. Terus fashion drop banget gitu, turun lah gitu. Kemudian begitu udah mulai stabil, supply juga udah lebih bagus, itu kesehatan udah mulai stabil, normal, fashion mulai naik gitu. Jadi bergerak terus sih, karena memang ya tadi kayak Bu Endang bilang, new normal ini membuat habit masyarakat berubah gitu. Kita juga punya cerita, salah satu juga Bu Endang,
peserta Ramadan Bangga Lokal Project itu Najani namanya, beliau adalah pengusaha busana muslim gitu ya. Dia berinovasi menjual celemek dengan motif-motif fashionnya dia. Itu dalam sehari langsung terjual ribuan gitu ya. Oh, wow. Kan jadi suka masak di rumah ya? Di rumah jadi suka masak. Iya, tetap pengen posting di Instagram kan gitu. Harus celemek yang lucu gitu. Nah ini menurut saya ini jeli nih gitu melihat peluangnya gitu, karena memang harus berinovasi tadi sih Mas Ivan gitu. Betul. Jadi memang apa yang mengarah ke makan di rumah, habis itu sterilisasi gitu naik, pasti bakal naik banget ya Bu ya. Iya. Dan menurut saya jangan takut teman-teman, jangan takut ini cuma tren-trenan doang, karena ini bakal new normal ini kita prediksi tadi kata Bu Endang bakal lama. Dan kalau misalnya kita lihat dari teorinya habit, kalau misalnya sudah 90 hari lebih orang bakal kebiasaan untuk new normal ini. Jadi mungkin jangan terlalu takut untuk ini aku jual ini ntar cuma tren-trenan, takutnya gitu. Jangan takut, langsung jalan aja, buka Tokopedia deh. Ada pertanyaan lagi Bu Astri. Saya Christian dari Indomakers, sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Apakah ada langkah-langkah konkret dari Tokopedia untuk mencegah duplikasi karya atau produk yang dijual di Tokopedia? Karena kita tahu sendiri bahwa duplikasi karya adalah permasalahan yang nampaknya susah diberhentikan. Ya, gimana Bu? Ya, terima kasih nih. Ini juga merupakan isu yang terus-menerus terjadi gitu. Apalagi untuk platform seperti Tokopedia yang sifatnya consumer to consumer gitu kan. Jadi semua orang bisa buka toko kapanpun, menjual barang apapun. Memang kalau kami ada dua langkah-langkahnya. Yang pertama, kami punya tim di internal yang proaktif melihat kita punya engine lah ya, menggunakan machine learning dan AI untuk mendetek ini kira-kira produknya palsu atau tidak gitu. Kemudian yang kedua melalui saluran pengaduan. Jadi banyak juga masyarakat, terutama yang merasa pemilik brand itu mengadukan ke kita gitu. Ini produk saya nih, tapi dia jual dengan nama yang berbeda misalnya. Itu biasanya kita follow up juga Mas Ivan gitu. Jadi ada dua cara gitu. Dan memang terus terang ini tidak mudah dan terus menerus terjadi gitu, yang nggak bisa pada level yang kita lakukan. Wah udah nggak ada gitu. Karena memang di offline pun kita melihat masih banyak gitu ya terjadi barang-barang yang tidak memenuhi standar dan lain sebagainya. Nah, indahnya ekosistem online adalah kita bisa menemukan gitu langsung, misalnya tokonya apa. Kalau memang terbukti dia menjual barang yang palsu, itu kita bisa langsung tutup tokonya, kita moderasi gitu. Nah ini kan hal-hal yang mungkin di offline akan sulit gitu ya untuk dilakukan. Kita tahu nge-trace ini bunyi di mana. Nah di online itu bisa dilakukan sih gitu. Jadi memang kita proaktif juga untuk melakukan upaya-upaya melihat toko-toko yang rasanya kok kurang pas jualannya. Terus kita juga melakukan moderasi keywords gitu, keywords yang menggunakan barang berbahaya itu kita udah hapus kayak gitu. Jadi itu Pak Christian yang dari Indomakers. Aku mau nanya juga dong. Bu, silakan Bu Indri. Aku mau nanya ke Bu Astri, pertanyaan pribadi Bu. Jadi kan di open publik gak apa-apa nih Bu? Enggak, maksudku kan Imagine tuh udah ada Tokopedia-nya juga kan. Maksudnya kita juga udah buat akun di Tokopedia dan ya cukup berhasil lah berjualan di Tokopedia. Kita belum power merchant sih, soon akan power merchant. Nah, terus aku mau nanya, kan tadi aku lihat dari presentasi Bu Astri ini ada yang event yang buku itu apa, Big Bad Wolf. Ya, nah ya kalau misalnya kita mau, maksudnya Imagine nih mau kolaborasi gitu sama Tokopedia bikin event kayak macam Big Bad Wolf gitu, apakah possible gitu? Karena kan tahun kemarin nih kita ada event kan Imagine 3D, dan itu emang benar-benar khusus untuk para pelaku 3D printing dan 3D-an lah pokoknya, teknologi gitu. Nah apakah kalau kolaborasi sama Tokopedia mungkin untuk tahun ini apakah possible gitu Bu? Bisa dijajaki Mbak Indri, nanti mungkin saya langsung hubungin dari teman-teman yang bagian ngurus bisnis gitu ya, gimana nanti mekanisme untuk kerjasama dan lain-lain gitu. Itu sih sangat bisa sih gitu. Nanti aku bisa hubungin ke siapa Bu kira-kira? Iya, nanti Mbak Indri boleh WhatsApp ke saya aja, nanti saya kasih kontaknya. Baik, terima kasih loh Bu. Sama.
apapun hasil diskusinya, yang penting Mbak Indri harus ability power merchant ya, habis gini ya. Sudah ngomong soalnya. Siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Endang. Bu Endang, apakah ada bimbingan dari sisi legal atau bisnis supaya IKM bisa bebas, bisa scale up? Mungkin Bu Endang, ini dari Raja Wali. Apa bimbingan ya? Ya, dari sisi legal atau bisnis gitu Bu. Dari sisi bisnis, nanti kita lihat ya proporsinya seperti apa. Terutama untuk teman-teman tadi yang ikut di BBI tadi ya, yang ikut di dalam BBI, nanti kan saya bilang tadi program lanjutannya yang supaya bisa sustain, nanti jenis-jenisnya apa gitu, dampingannya. Mungkin kita bisa lihat dulu. Jadi bakal nanti dipelajari dulu. Ya, dipelajari dulu apa yang dia perlukan. Jadi kita prioritaskan memang tadi yang bisa ikut di dalam BBI tadi bisa kita ini. Silakan. Ya. Soalnya memang Raja Wali 3D ini yang salah satu parobi nih Bu, yang bikin ventilator itu Bu. Ya. Habis itu ada pertanyaan terakhir nih ya, ini karena waktunya sudah sampai jam, nggak kerasa, sudah jam 2.32. Ada dari Jocelyn Olivia. Selamat siang Bu Indri, mau tanya mengenai proses pembuatan end product 3D printed. Berapa lama sih kalau mau develop barang baru, mulai dari desain sampai ke 3D printing, kalau modal ide dan konsep saja? Bu, silakan. Ya, saya ya. Ya. Kalau buat sebenarnya ini tergantung ya, kita bakalan mau bikin apa. Kayak kemarin tuh kalau lihat dari presentasi saya kan itu ada produk Funko itu yang buat dari Edozel. Kemarin beliau cuman bilang, oh saya pengen bikin Funko. Pokoknya ya, tapi custom muka saya dan anak saya dan istri saya gitu. Nah ya udah, oke, kita udah tahu nih dia mau bikin Funko dengan muka dia. Ya udah, kita 3D scan muka dia, terus kita lihat Funko itu seperti apa dan modelnya kayak gimana, terus nanti kita desain sesuai wajah dia dan pose yang dia mau gitu sampai di print. Terus habis itu di painting, itu makan waktu kurang lebih 2 mingguan itu udah jadi gitu. Jadi tapi udah jadi itu udah 3 gitu, dia dari udah sekeluarga lah pokoknya, karakter sekeluarga gitu. Nah jadi itu sebenarnya tergantung lagi apa yang mau dibuat desainnya. Kalau misalnya desainnya emang cuma bermodalkan ide dan konsep, mungkin akan memakan waktu sedikit panjang karena kan nanti akan ada revisi desainnya seperti ini, dan kita akan coba dulu produknya possible apa enggak untuk di print gitu, dan menggunakan bahan apa kira-kira yang cocok. Kalau misalnya desainnya sudah ada, mungkin prosesnya akan lebih cepat karena kita tinggal test print aja, prototype gitu. Kurang lebih sih begitu. Oke, jadi Funko itu sebenarnya apa sih Bu Indri? Kayak patung gitu ya? Iya, Funko itu ya patung lucu-lucuan karakter gitu. Biasanya kan kalau dijual tuh karakter orang yang udah terkenal. Nah, sedangkan yang kemarin requestnya mau muka dia aja, gitu. muka dia pribadi gitu, muka dia sendiri. Ya udah, kita buatkan sesuai maunya. Oh nice loh, sampai Edozelnya sudah jadi kliennya loh ya. Iya, kebetulan seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Bersamaan dengan pertanyaan terakhir dari Bu Jocelyn, akhirnya singkat kata kita tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas tiga narasumber kita, Bu Endang, Bu Astri, Bu Indri. Ini sangat membuka pikiran, sangat melihat UKM kita doakan bisa survive di new normal ini, bisa membuat inovasi karena kepepet tadi. Dan yang saya bisa ambil adalah di semua masalah kita bisa melihat dari 2 hal. Satu, dari kita bisa mengeluh, kita bisa melihat, aduh ini kok gini-gini terus, kapan selesainya. Tapi di satu sisi kita bisa melihat, oke, ini ada masalah baru, solusi apa yang bisa kita lakukan. Dan 3 narasumber kita, ada Imagine, ada Kemenperin, ada Tokopedia, sangat open untuk berkolaborasi. Jadi terima kasih untuk teman-teman waktunya sudah disempatkan untuk datang di sini. Ini adalah talk pertama, nanti dilanjutkan untuk talk kedua. Di sini saya ada kirim di chat, ada form feedback, nanti minta tolong diisi. Untuk next kita kembangin lagi apa yang bisa kita kembangkan dari pertemuan ini. Jadi terima kasih banyak Bu Endang, Bu Astri, Bu Indri atas waktunya. Kami dari Asosiasi 3D sangat
bersyukur bisa mengundang Anda bertiga. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih.